Bu ini. Milianti, aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Full time ibu rumah tangga. Menurutmu apa keunggulanmu? Jadi full time ibu aja aku udah pernah. Gak ada pekerjaan yang lebih sulit dari ini. Jadi saya sekarang lebih kompeten dari sebelumnya. Kamu diterima. Aku suka orang yang berani. Terima kasih Bu Milianti. Mengapa ibu menerimanya? Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah mantan direktur kreatif. Tugas kelompok kali ini, biarkan aku membaginya dulu. Aku bertanggung jawab atas copywriting. Arvin untuk membuat PPT. Jessie bertanggung jawab untuk riset dan pelaporan pasar. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kalian? Kakak, kamu seorang ibu bisa apa? Kami bukan taman kanak-kanak. Kamu tanggung jawabnya cukup belikan kami kopi aja tiap hari. Gimana ya cara membuat karakter ini lebih kuat? Persyaratan Bu Milianti sangat tinggi. Harus bisa mengesankan orang dan berinovasi. Benar-benar sulit. Kopi kalian sudah sampai. Bisa nggak jangan membuat kekacauan? Kamu baik-baik aja? Devi emang orang yang begitu. Jauhi aja dia. Kamu nggak lihat kami semua sedang sibuk? Dia sendiri yang mengganggu. Apa hubungannya denganku? Aku sudah sangat kesal dengan proyeksi ini. Ini masalahnya pada karakter yang kurang kuat ya? Bagaimana kalau aku yang coba? Kakak, kamu aja udah 5 tahun gak kerja. Kalau kamu yang membuat dan ada kesalahan, nanti yang disalahkan aku atau kamu. Semuanya perbanyak lembur. Beberapa hari ini kita harus bekerja keras. Lembur lagi? Kalau aku lembur di sini gak akan mengganggu mereka. Bekerja lembur lagi ya? Bu Milianti, aku juga ingin berkontribusi pada tim. Aku nggak ingin orang berpikir aku seorang ibu jadi nggak bisa apa-apa. Saat bekerja, kamu tetap harus menjaga dirimu. Lihatlah wajahmu sampai semerah itu. Belakangan ini aku agak sibuk, jadi nggak sempat memperhatikan kulit. Juga udah tua dan sering begadang, jadi sulit untuk pulih. Aku harap selama kamu mengejar karirmu, kamu tetap bisa menjaga kondisi kulitmu. Terima kasih Bu Milianti, aku rasa aku tahu sekarang. Sampai di sini penjelasan rencana saya. Apa ada kekurangan? Menurutku, fokus karakter kita agak kurang jelas. Pemeran utama dalam program ini adalah ibu, anak, dan istri. Tapi dia tetap dirinya sendiri. Kita harus lebih tekankan pada dirinya sendiri, bukan karakter yang melekat padanya. Itu benar. Selin, kamu hebat sekali. Selama ini kami semua memandangmu rendah. Selin ini adalah mantan direktur kreatif grup Yun. Kalian gak sadar ya? Ternyata kamu ini mantan direktur kreatif terkenal itu. Aku dengar saat dia ada di sana, data grup Yun melonjak. Ternyata lalu dia punya anak dan mengundurkan diri dari jabatannya. Selin ternyata adalah tim kreatif. Seharusnya nggak membiarkan dia melakukan tugas membeli kopi. Seorang full-time ibu, dulunya juga seorang wanita yang kuat di tempat kerja. Kita sebagai wanita, seharusnya bisa lebih memahami dilema wanita di tempat kerja. Juga dapat menunjukkan nilai diri mereka sendiri. Benar kan, Devi? Iya, Bu Milianti. Maaf ya, Selin. Dulu itu semua salahku. Gak apa-apa. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Ada hadiah dan hukuman. Denda uang bonus Devi bulan ini untuk mentraktir semuanya minum kopi. Oke, aku gak keberatan. Dengan orang tua aku jangan bilang kamu CEO ya. Ibuku bilang kalau pria berduit itu suka selingkuh. Oke. Aku paham. Sekretaris Willy, kamu harus menyiapkan pakaian yang biasa untukku. Pakaian biasa. Bapak, di sini dilarang merokok. Pak Tua, jangan ikut campur urusan orang. Tidak boleh merokok di tempat umum. Kamu harusnya paham moralitas ya, Pak. Pak Tua, apa kamu tahu aku siapa? Kamu berani mengajariku? Kok kamu ganggu orang tua sih? Benar-benar gak tahu malu. Dan di tempat umum ini emang gak boleh ngerokok. Kamu siapa lagi? Apa urusanmu aku siapa? Aku melihat ketidakadilan, jadi aku ingin membantu siapa aja. Benar, kamu gak Di bermoral. tempat umum harus memikirkan semua orang. Oke, lain kali jangan sampai aku bertemu denganmu. Ayah, ibu, ini pacarku Daniel. Halo Paman dan Bibi. Halo, ayo masuk. Ini yang tadi pagi aku bilang denganmu. Wanita yang terlalu banyak ikut campur itu. Tidak disangka ya. Biar kekenalkan semuanya, ini suamiku, Wendy. Kami baru aja mengurus surat nikah. Rumahmu ini terlalu kecil. Sofa ini terlalu kecil untuk diduduki. Kalau tahu kita tidak perlu datang Suamiku tadi. ini membeli apartemen seluas 200 meter persegi di pusat kota. Bernilai lebih dari 5 miliar. Ngapain kamu bilang ini pada mereka? Emangnya mereka tahu 200 meter persegi itu sebesar apa? Rumah ini sedikit kecil tapi nyaman untuk ditinggali. Milianti, pacarmu kerjanya apa? Dilihat dari penampilannya, sepertinya pekerja sambilan ya. Gajinya sebulan mungkin cukup untuk makan dia Iya, sendiri aja. Itu biasanya jarang di perusahaan. Tapi gajiku sebulan. Jangan cebas anak muda. Memang seharusnya mencoba sana sini. Nanti pasti akan punya masa depan yang menjanjikan. Paman, aku sarankan kamu. Kamu tuh harus buka lebar-lebar matamu. Jangan sampai menikahkan Milianti dengan pria miskin. Ini kamu gak perlu khawatir. Keluarga kami memilih menantu gak peduli dia miskin atau kaya. Selama sifatnya baik dan mencintai Milianti itu sudah cukup. Oh ya Paman, aku dengar Paman suka minum teh. Aku khusus bawakan Paman sepasang cangkir teh. Aduh ini, kamu jangan repot-repot. Orang miskin ini benar-benar sudah polos berwawasan rendah. Cangkir butut seperti ini. Di online paling cuma puluhan ribu. Ini adalah... Cangkir apaan? Sekali jatuh langsung hancur. Milianti, nanti ku belikan lagi di online shop. Tadi aku sudah mendengar semua tentangmu. Bagaimanapun kita harus menghormati orang tua. Kalau hal sekecil ini pun tidak ada. Bahkan sekaya apapun, kamu hanya sampah di lingkungan sosial. Kamu si miskin berani sekali mengajariku. Apa kamu tahu berapa penghasilanku sebulan? Masuklah sebentar. Waduh, sampai mengundang orang.
Sekretaris Willy, kok kamu bisa di sini? Pak Daniel, ada perlu apa? Pak Daniel, sebenarnya kamu siapa? Dia adalah pacarku. Namanya Daniel Wahyudi, CEO Grup Wahyudi. Sekretaris Willy, batalkan semua kerjasama grup Wahyudi dengan mereka. Siapa Daniel? Pak Daniel, maaf. Ini semua salahku. Anda tidak boleh begini. Kalau Anda melakukan ini, kami bisa bangkrut. Orang yang tidak tahu malu dan tidak bermoral sepertimu ini tidak layak bekerja sama dengan grup Wahyudi. Dan cangkir teh ini, kamu harus ganti rugi hari ini juga. Cangkir macam apa ini? Cangkir mie, Chenghua. Harganya 30 juta. Si miskin yang berjalan kaki. Halo, bersihkan dirimu. Di sini itu tempat tamu-tamu VIP. Halo, untuk 2 orang ya? Iya, Kami datang dari luar kota, pertama kali ke sini. orang luar lagi. Kalau gitu silakan sebelah sini, biar ku perkenalkan hidangan spesial dari restoran Apa yang kamu kami. lakukan? Ku beritahu kamu ya, tempat ini bukan tempat untuk makan makanan murahan dan gak semua orang mampu membelinya. Kepala toko, kita nggak boleh memperlakukan pelanggan seperti Tutup ini. mulutmu. Restoran kalian berbisnis begini ya? Aturan mana yang nggak memperbolehkan orang luar makan di sini? Orang luar boleh makan di sini, tapi orang miskin gak boleh. Kalau gitu aku telepon untuk komplain aja. Lihat, apa aku boleh makan di sini? Kamu? Dulu, aku akan ambilkan buku menunya. Kenapa buku menunya belum datang ya? Bu Milianti, restoran ini. Nggak apa, biar aku pergi lihat dulu. Hari ini kamu harus berikan buku menu ini pada mereka. Bu manajer, harga menu ini 2 kali lipat dari biasanya. Apalagi mereka orang luar. Kita nggak bisa menipu pelanggan seperti ini. Berbisnis mana ada yang gak menipu? Chelsea, kamu ini tahun ini 30 tahun kan? Kamu pergi gas pulang setiap hari jemput anak. Apa aku pernah menyinggungmu? Lihat kerutan di wajahmu. Gak berpendidikan dan gak cantik. Kamu mau jadi kerjaan kemana? Emangnya gampang? Begini, kamu cukup memberikan buku menu ini pada mereka. Kalau ini berhasil, kamu 30%, aku 70%. Anakmu udah mulai masuk sekolah kan? Bu Milianti, gimana kalau langsung dihukum aja? Jangan terburu-buru. Permisi, menunya ada di sini. Belut pedas adalah hidangan khas restoran ini. Ternyata harganya normal, semuanya 1 porsi ya. Baiklah, Ya. permisi, totalnya 2 juta. Begitu banyak kok, cuma 2 juta? Beraninya kamu gak mendengarkanku. Bu manajer, kita nggak boleh. Permisi, totalnya 4 juta. Kamu? Di struknya tertulis 2 juta, kok kenapa kami harus bayar 4 juta? Karena kalian orang miskin dari luar kota. Orang luar kalau makan memang harus Bu manajer, mahal. nggak boleh begitu. Kalau dia tidak bayar, kamu yang bayar. Kalau kamu berani bersuara lagi, akan kupecat kamu. Udah umur 30 tahunan loh. Sudah bodoh, lebih jelek dari gadis ini. Lihatlah wajahmu itu sejelek apa. Menjadi pelayan aja udah terlalu tinggi untukmu. Sangat gak asik juga kalau kamu keluar dari sini. Lihat aja, dengar umur dan pendidikanmu. Siapa yang menginginkanmu? Emangnya umur 30 tahun udah nggak bisa berkarir kah? Emangnya umur 30 tahun nggak boleh berusaha kah? Iya benar, orang sepertiku ini memang sulit mendapatkan pekerjaan. Kalian pergi aja, sisanya biar aku yang bayar. Ayo, kamu ikut denganku. Dapur belakang ada pintu, ayo aku arahkan. Nggak perlu, aku ada ide. Berhenti di sana. Siapa yang membiarkan kamu pergi? 2 juta yang harus kubayar udah kubayarkan. Kalau kamu hari ini nggak membayar sisanya, aku nggak akan biarkan kamu keluar dari sini. Nanti aku juga akan pecat kamu. Yang harus dipecat itu kamu. Sebagai manajer, kamu menipu pelanggan. Tidak menghormati karyawan wanita. Atas dasar apa memecatku? Sini cepat, tangkap mereka untukku. Jangan sembarangan, ini adalah CEO Grup Lindo. Bu Milianti? Oh, benar-benar Bu Milianti. Bu Milianti, aku minta maaf. Bu Milianti. Kamu punya kesadaran melayani dengan baik. Juga tahu cara berkomunikasi dengan pelanggan. Kamu saja yang jadi manajernya. Kita juga menerima wanita umur 30 tahun. Kau yang Terima berkualitas. kasih, Bu Milianti. Mana? Silakan pilih. Ini ada puluhan perusahaan, semuanya milikku. Yang ini aja deh. Tapi jangan kasih tahu orang lain hubunganku denganmu. Oke. Pak, ini yang Anda minta. Manajer dan finance ternyata berhubungan. Aku nggak lihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Sepertinya orang ini tidak boleh dipertahankan. Siap pulang kerja. Berhenti. Aku saja belum pulang. Masa kamu duluan? Kamu ini karyawan baru. Tidak paham peraturannya. Kalau aku dulu sepertimu ini, sudah lama aku dipecat. Pak, gimana kalau begini saja? Aku menggonggong untukmu, lalu biarkan aku pulang. Oke. Menggonggonglah. Aku aja belum pulang, masa kamu duluan? Kamu seorang karyawan baru, kenapa sama sekali nggak paham aturan? Kalau aku dulu sepertimu, Kamu ini- sudah lama aku dipecat. Emangnya kantor ini tempat kamu tidur? Pergi ke grup Yun ambilkan berkas. Aduh, Pak, aku nggak enak badan. Suruh yang lain aja. Kalau aku bilang tidak bisa gimana? Berkas ini sangat penting. Kalau tertunda olehmu, besok kamu tidak perlu kerja lagi. Pak, ini tempatnya salah. Aku salah kirim alamat. Kamu jalan lagi saja. Kamu ini sengaja kan? Gawat. Mau naik lift? Jangan mimpi. Aku tidak percaya setelah aku menyiksamu kamu masih tidak resign. Akhirnya aku sampai juga. Capek banget. Perbaikan lift saat jam kerja. Jangan sampai bocor. Jangan sampai bocor. Hari ini aku pakai celana jeans ketat lagi. Aku benar-benar gak ngerti kenapa dia harus menyiksa aku. Dasar. Membicarakan hal buruk tentangku ya? Kamu dipecat. Kenapa begitu? Hari ini berani memarahi atasan. Lain hari pasti berani memarahi klien. Orang sepertimu ini tidak dibutuhkan di perusahaan. Kau
Kamu benar-benar Bukannya konyol. cepat-cepat bereskan barangmu, urus prosedur resign. Sepertinya orang yang harus resign itu kamu. Selamat siang, Pak. Berani menyiksa istri Sio. Kamu tidak perlu bekerja lagi besok. Aku memutuskan untuk keluar berusaha sendiri. Aku akan mendukungmu. Oh iya, sayang. Ini gaun baru yang aku belikan untukmu, harganya 3 miliar. Pakailah untuk Aku bekerja. gak mau. Lagi-lagi orang yang masuk untuk memanfaatkan cuti hamil. Kenapa kamu bilang begitu? Kalian perempuan banyak yang setelah menikah hanya ingin mencari kerja untuk memanfaatkan cuti hamil. Kemampuan bekerja juga tidak sebaik pria. Sudahlah, kamu ditolak. Aku ini paham hukum. Coba katakan sekali lagi. Percaya tidak, aku bisa melaporkanmu. Oke. Kamu lolos. Kamu duduk di sana saja. Proyek ini sangat penting. Siapapun yang kinerjanya terbaik bisa naik menjadi ketua tim. Kalau begitu penanggung jawab proyek ini. Aku serahkan pada Rizal ya. Terima kasih manajer, saya tidak akan mengecewakan. Kalau begitu Milianti dan Vivi bertanggung jawab untuk merapikan dokumen yang membantu Rizal. Kalau pembagian kerja seperti ini, gimana kami bisa bersaing dengan adil? Bahkan kalau aku merapikan berkas sebaik mungkin, gak bisa bersaing dengannya. Kamu gak Tunggu adil. Milianti. Aku manajernya. Semuanya aku yang berhak mengatur. Manajer benar-benar gak adil. Kita juga punya kemampuan mengerjakan proyek. Iya, tapi manajer selalu seperti ini. Aduh gawat, aku sepertinya datang bulan. Aduh, perutku sakit lagi. Milianti, ruangan depan kotor. Cepat kamu ke sana. Manajer, Milianti sedang gak enak badan, biar aku aja. Lagi-lagi memanfaatkan datang bulan sebagai alasan. Ini harus kamu kerjakan. Ini semua perempuan pasti mengalaminya. Kamu kenapa begitu padaku? Aku ini beneran gak enak badan. Karena aku ini manajer, kamu harus mendengarkanku. Sudah kubilang kan, kalian para wanita ini banyak masalah. Jika kamu tidak tahan, kamu bisa resign. Aku gak akan resign. Dan proyek itu aku juga akan buat. Oke, kalau begitu buatlah. Aku mau lihat sampah buatanmu itu. Kamu pasti bisa. Akhirnya selesai juga. Tinggal dirapikan. Milianti, kamu hebat. Poin utama mengenai proyek ini adalah, menurutku seharusnya... Lebih baik dengarkan dulu yang kami saja. Proyek ini rencananya... Wah, Milianti hebat. Gak disangka Milianti dan Vivi ternyata hebat. Belakangan ini Rizal memang tekanan kerjanya agak besar. Orang yang berkemampuan memang kerjanya lebih banyak. Jadinya ada yang tertinggal. Semuanya tolong maklumi saja ya. Sebaliknya Milianti, kamu menyalin dari mana proyeksi ini? Bagaimana mungkin kamu bisa mengerjakannya dengan sempurna? Kamu dipecat. Yang dipecat itu kamu. Selamat pagi, pagi, Pak Pak CEO. Suamiku, kamu kenapa ada di sini? Apa? Milianti istri apa CEO? Kerjaan Milianti ini aku yang lihat sendiri dia mengerjakannya. Dan Milianti juga lulusan S2. Bagian ini selalu menjadi keunggulannya. Manajer Iswat, kamu bertindak seenaknya. Tanpa bukti menjatuhkan bawahan. Pak CEO, aku tidak tahu dia adalah istrimu. Apa inti perkataanku ini? Bertahan di tempat kerja sudah tidak mudah bagi wanita. Dan kamu tidak menghormatinya, sama saja tidak menghormati ibumu. Saat bersamaan menjelekkan perusahaan. Tempat kerja yang mengandalkan kemampuan harusnya tidak ada diskriminasi gender. Kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Mulai sekarang, setiap wanita setiap bulannya bisa mendapatkan sekotak pembalut gratis. Terima kasih, Pak CEO.